Pelayanan gizi di Rumah Sakit M. Jamil Padang adalah salah satu komponen penunjang diselenggarakan oleh instalasi gizi yang bertujuan untuk menyelenggarakan makanan bagi pasien. Penyelenggaraan makanan di rumah sakit adalah suatu rangkaian mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan kepada pasien. Penyelenggaraan makanan di rumah sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan makanan yang kualitasnya baik, jumlah sesuai kebutuhan serta pelayanan yang baik dan layak sehingga memadai bagi pasien yang membutuhkan. Ada lebih kurang 700 pasien setiap hari di Rumah Sakit M. Jamil Padang yang harus mendapatkan layanan gizi. Pelayanan gizi baik berupa layanan asuhan gizi maupun penyelenggaraan makan bagi pasien di Rumah Sakit M. Jamil merupakan faktor yang sangat berperan dalam membantu proses penyembuhan penyakit. Jika pasien mendapat asupan gizi yang tepat selama menjalani perawatan di rumah sakit, maka dapat membantu proses penyembuhan, mencegah terjadinya komplikasi, menurunkan morbiditas dan mortalitas. Penguatan peran instalasi gizi menjadi prioritas penting di rumah sakit kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang TV. Senang sekali saya Rinda Wahimi kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Sentuhan Hati. Nah pemirsa, hari ini saya sudah berada di Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang, dan hari ini saya akan melihat bagaimana aktivitas dari para petugas gizi dalam menyiapkan makanan bagi para pasien yang lebih kurang 700 pasien yang ada di Rumah Sakit M. Jamil ini untuk diberikan makan tentunya. Dan kita akan melihat bagaimana aktivitas bagi para pejuang ataupun bagi para petugas dalam menyiapkan makanan bagi para pasien tentunya. Berprofesi sebagai petugas gizi merupakan sebuah pekerjaan dengan tanggung jawab besar. Harus memiliki dedikasi dan pengabdian yang tulus. Berbeda dengan profesi lainnya, para petugas gizi M. Jamil ini sudah mulai beraktivitas sejak pukul 4 pagi. Dalam kondisi apapun mereka tetap berangkat dari rumah untuk menjalankan tugas. Banyak pengalaman dari para petugas yang harus dihadapkan dengan berbagai kendala dalam perjalanan berangkat ke rumah sakit. Karena suasana jalan yang masih sepi, mulai petugas yang pernah dijamret, ancaman begal, dan resiko lainnya. Salah seorang petugas gizi yang sudah lama bekerja di bagian instalasi gizi RSM Jamil Padang menyebut, setiap mendapat giliran piket pagi, ia harus berangkat dari rumah pukul 3.30 pagi, meski dalam kondisi apapun. Banyak suka duka yang sudah Safrianita jalani sejak bertugas di instalasi gizi Rumah Sakit M. Jamil sejak 13 tahun yang lalu. Pernah suatu ketika Safrianita harus tetap berangkat ke Rumah Sakit M. Jamil di satu rumah dalam kondisi banjir akibat hujan deras. Sesampainya di instalasi, Safrianita dan kawan-kawan juga harus dihadapkan dengan ruangan instalasi yang juga dalam kondisi banjir, namun tetap menyegerakan melakukan proses pengolahan makanan untuk didistribusikan kepada pasien dengan tepat waktu. Kisah tersebut menjadi secuil berita suka duka pejuang nutrisi yang ada di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Di saat waktu sholat subuh masuk, secara bergantian para petugas instalasi gizi harus secara bergantian untuk melaksanakan sholat subuh. Ada lebih kurang 5 hingga 10 petugas di setiap shift pagi. Dalam kondisi dan sesibuk apapun, para petugas tetap mengutamakan melaksanakan ibadah sholat subuh.
Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang instalasi gizi dan tentunya ini adalah ruangan tempat mempersiapkan makanan untuk para pasien yang informasinya ada sekitar lebih kurang 700 pasien yang akan disiapkan makanan untuk hari ini. Kita akan melihat bagaimana aktivitas dari para petugas, mulai dari menyiapkan makanan, kemudian sampai packing, dan juga sampai kepada pembagian untuk makanan kepada pasien. Dan tentunya sebelum kita masuk ke dalam ruangan instalasi gizi, tentunya kita harus menggunakan atribut mulai dari masker dan juga untuk alat pelindung diri. Nah pemirsa, ini adalah beberapa peralatan yang akan digunakan untuk sebelum kita masuk dalam ruangan, karena kita tentunya tetap menjaga kehigienisan makanan untuk dibagikan kepada pasien tentunya. Mulai dari masker ya pemirsa ya. Dan ini juga salah satu alat untuk menutup kepala yang dipakai oleh para petugas sebelum masuk ke dalam ruangan untuk mempersiapkan makanan bagi para pasien. Oke pemirsa, sudah ready, langsung saja kita akan melihat bagaimana aktivitas dari petugas. Setiap petugas di instalasi gizi harus menerapkan prosedur standar yang sudah ditetapkan demi menjamin keberhasilan kendali mutu yang telah ditetapkan. Kinerja dan kepatuhan karyawan menjadi pengaruh besar karena karyawan memiliki peran penting dalam pengelolaan makanan kepada pasien di Rumah Sakit M. Jamil. Penggunaan APD yang lengkap merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para karyawan dalam menjalankan tugas dan menerapkan aturan penting lainnya yang berlaku. Pembagian tugas pada karyawan pun harus jelas agar dapat menjalankan tugas masing-masing dalam pengelolaan segala jenis bahan makanan. Sampai di instalasi gizi, para petugas masuk ke loker untuk mengganti dengan pakaian kerja. Setelah itu mereka akan menuju ke wastafel untuk mencuci tangan sesuai dengan 6 langkah. Selanjutnya pekerja harus memakai APD seperti topi, celemek, masker, dan alas kaki. Setelah itu masuk ke dalam ruang steril lalu menuju ke unit masing-masing, di mana terdapat unit persiapan yaitu lauk, sayur, buah, dan lainnya. Setelah bahan makanan disiapkan, setelah itu akan diambil oleh petugas pengolahan, di mana ruang pengolahan terdapat khusus pasien bangsal dan VIP. Banyak harapan dan doa yang tulus dari para staf dan ahli gizi. Salah satunya bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik dan makanan yang diterima oleh pasien bisa dimakan tanpa tersisa. Tak sedikit para petugas gizi merasa sedih dan kecewa saat tempat makan masih berisi dan tidak dimakan oleh pasien. Kemudian pada dapur pasien dibagi menjadi masak sayur dan lauk. Sebelum melakukan pekerjaan, mereka harus melihat jadwal menu sehingga tahu apa yang harus dikerjakan dan sudah mengetahui bagian masing-masing. Adapun dapur snack, petugas menyiapkan bubur, tim, dan nasi. Snack pun khusus untuk pasien DM. Dan jangan heran kalau di dapur snack sebuah petugas yaitu cowok. Kemudian ada dapur cair di mana khusus melayani makanan pasien yang tidak dalam bentuk nasi, bubur, dan lainnya. Untuk menyiapkan makanan cair baik per oral ataupun lewat pipa, khusus dapur cair areanya tertutup dan steril karena sangat rentan untuk infeksi, sehingga memberikan perhatian lebih. Penyelenggaraan makanan di Rumah Sakit M. Jamil meliputi pengadaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengangkutan makanan masak, penyimpanan makanan masak, dan penyajian makanan. Hendaknya memperhatikan syarat higien dan sanitasi, mengingat permasalahan dari suatu makanan ditentukan oleh ada tidaknya kontaminasi terhadap makanan. Nah pemirsa, saya sudah berada di dalam ruangan untuk pengolahan makanan bagi para pasien yang ada di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Dan seperti kita lihat pemirsa, ini sudah mulai ya, subuh ini sudah mulai aktivitas para petugas untuk menyiapkan makanan. Dan kabarnya adalah para petugas ini
untuk mempersiapkan makanan bagi para pasien itu mulai dari jam 3 pagi mereka sudah standby di rumah sakit ini. Karena apa? Karena jam 7 pagi pasien harus mendapatkan makanan dan gizi yang diberikan oleh rumah sakit tentunya. Kita akan melihat lebih lanjut bagaimana aktivitas, bagaimana pengolahan, dan juga alat-alat yang disediakan oleh petugas di sini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap dalam program Sentuhan Hati. Pengadaan makanan di instalasi gizi merupakan salah satu tahap penting yang harus dilakukan di Rumah Sakit M. Jamil. Sebelum diadakannya pengadaan pastinya akan dilakukan perencanaan terlebih dahulu, yang dibuat berdasarkan data yang didapatkan seperti jumlah pasien, prosedur, frekuensi, dan lainnya. Pada tahap pemesanan maupun penerimaan bahan makanan memiliki tempo waktu yang berbeda-beda. Sebelum dilakukannya pemesanan pastinya akan dilakukan perencanaan makanan baik itu per 3 bulan, 10 hari bahkan 1 tahun. Pengawasan dan jaminan mutu harus diterapkan dengan baik dengan mengutamakan keamanan pasien. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan dalam mempertahankan mutu maupun kualitas produk harus terjamin dan terjaga. Pada saat melakukan cicip makanan, maka akan ada penilaian terhadap form sebagai kendali mutu terhadap keamanan yang disajikan kepada pasien. Dan itu menjadi bukti bahwa hal tersebut dapat mempertahankan mutu yang diberikan kepada pasien. Dan pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu petugas dari pengolahan makanan untuk pasien. Kita sudah bersama dengan Bang Asril ya. Assalamualaikum Bang Asril. Ya, salam. Oke, sedang sibuk sekali saat ini ya. Ya, gitu. Ini lagi ngapain nih Bang? Bersihin apa ya, tempat masaknya panci. Tempat Ya, membersihkan panci-panci ya. dia bisa orang panci. Iya, oke. Bang, ini boleh dijelaskan Mbak, sebenarnya ini ruangan apa, kemudian bagian-bagiannya ini apa-apa saja ini? Kalau ini ruang pengolahan nasi. Ini bagian masak nasi. Jadi itu nasi pasien, nasi rendang, nasi apa. Di sini masak nasi. Oh, di sini khusus ruangan untuk Air masak nasi. minum apa, air minum pasien, air minum apa. Oke. Nah, kalau di belakang situ? Itu orang pengolahan diet sama lauk. Oh, untuk Iya. lauk-lauknya. Iya, lauknya. Oke, jadi dalam satu ruangan ini terbagi-bagi ini pemirsa. Iya, terbagi. Ini khusus untuk nasi, kemudian di belakang untuk lauk-lauknya. Kalau untuk packingnya di mana? Packingnya di sana. Oke, di sebelah kanan kita ya. Iya kan? Oke. Nah, kalau boleh tahu ini Bang ya. Ini kalau untuk petugas kesehatan, petugas untuk penyiapan makanan, dari jam berapa sih kerjanya ini? Oh, kalau kami dari jam 4:30 tadi. Dari jam setengah Iya. 5 sudah bekerja di Udah sini. mulai ya. Iya. Nah, pemirsa, ini adalah nasi yang sudah selesai dimasak oleh para petugas dan nantinya akan dibagikan kepada pasien yang lebih kurang 700 orang pasien ya. Oke. Oh, ini khusus nasi yang seperti bubur ya? Ya, berarti enggak bubur. Oke. Antara ya, iya. Nanti lagi. Jatuhnya Masih lunak. bukan lunak sekali dan bukan keras sekali ya. Jatuhnya belum bubur juga ya Bang ya. Nah, pemirsa, ini adalah ruang distribusi di mana makanan-makanan yang sudah siap dimasak. Ini adalah tempat packing untuk makanan yang sudah dimasak dan akan dibagikan kepada pasien. Kita akan melihat satu persatu menu yang ada di dalam ruangan ini, pemirsa. Dalam ruang instalasi Apa, ini Bet? tentunya, Tolong, Bet. packing untuk makanan para pasien. Bet, siko, Bet. Ada dua kategori untuk makanan yang harus disiapkan untuk para pasien. Ada yang memang tempatnya sudah disediakan dan juga ada makanan yang memang dalam satu box ya. Jadi perbedaannya adalah untuk makanan yang di dalam tempat yang sudah disediakan di dalam rumah sakit dan untuk makanan yang di dalam kotak ini perbedaannya adalah
Kaya Kalau di Ben? dalam kotak ini untuk pasien yang mungkin mempunyai riwayat penyakit yang menular. Siapa Nah, nian? makanya diberikan makanan itu di Ini dalam sih, Ben. box seperti itu. Beda dengan pasien yang tidak menular, itu memang ada tempat yang disediakan oleh rumah sakit tentunya. Penerimaan makanan pun dimulai dari makanan diantar ke kamar oleh instalasi gizi dan diterima oleh tim penerima di mana mereka akan menerima sesuai dengan yang tertulis di dalam kontrak, sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Bukan hanya memperhatikan kuantitas tetapi juga dengan kualitas. Pelayanan gizi rumah sakit merupakan bagian yang sangat vital dari sistem pelayanan paripurna terhadap pasien di rumah sakit. Pelayanan gizi diberikan agar pasien mencapai kondisi yang optimal dalam memenuhi kebutuhan gizi ataupun mengkoreksi kelainan metabolisme. Petugas gizi sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan perannya, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pasien terhadap dampak asuhan gizi serta melaporkan hasil asuhan gizi kepada dokter atau tenaga kesehatan lain. Perlu pembentukan tim terapi gizi tersandar dengan melibatkan tenaga kesehatan lain agar pelayanan gizi rumah sakit lebih optimal. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan makanan dan juga hari ini sekarang kita akan melihat bagaimana proses penyerahan makanan kepada para pasien. Dan sekarang kita sudah berada di ruang bedah anak dan kita akan melihat bagaimana para petugas memberikan makanan kepada anak-anak yang ada di Rumah Sakit M. Jamil dan sesuai dengan lokasi di sini ya. Tempatnya pun nyaman untuk anak-anak, kemudian memang nuansanya memang nuansa anak-anak ya, penuh dengan warna-warni. Kita akan melihat bagaimana prosesnya. Misi Bu, kita dari gizi, nama saya Aini ya Bu. Kita petugas gizi mengantarkan makan pasien. Namanya Muhammad Ataraska. Boleh kita lihat gelang pasiennya Bu? Mohon izin ya. Muhammad Ataraska, tanggal lahir 6 bulan 2 2021 ya Bu. Ini makan untuk pasiennya ya Bu ya. Makan paginya. Setelah kita antarkan makan pasien, sejam lagi nanti piring kita jemput. Piring nanti tetap di atas meja ya Bu, biar petugas gizi yang ambil. Permisi Bu, Kak. Dengan pasien Tama ya? Iya. Tamanya masih puasa sekarang ya Bu? Masih. Ya, ada mual muntah Tamanya Bu selama puasa? Masih ada mual muntahnya. Dari selangnya ada keluar cairan kayak hijau atau kuning gitu dari semalam? Kalau dari semalam nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Kapan terakhir keluar cairannya Bu? Malam kemarin. Dikasih susu bertahap sedikit-sedikit dulu. Nah, nanti kita beri ya Bu melalui kakak pramusaji tadi ya. Nah ya, makasih ya Ibu, Kakak. Saat ini saya sudah berada di salah satu ruang gizi yang ada di Embun Pagi, dan ini adalah aktivitas para petugas gizi untuk mempersiapkan sarapan untuk pasien yang ada di Embun Pagi. Kita akan melihat bagaimana aktivitas petugas-petugas yang ada di sini. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Kita lihat menunya ya. Ada apa ini sekarang? Menunya Bu, kalau pakai kentang sama wortel. Kalau ini dietnya makanan untuk keluarga. Karena pasiennya lagi operasi. Oh gitu. Kira-kira kalau di Embun Pagi ini ada berapa pasien jumlah lebih kurang? Sekitar 70-an, 80, tergantung kalau rame gitu.
Ya ada 3 ruangan juga di sini kan, Dahlia, Aster, sama Bu Henry. Ibu, kita boleh tahu tidak bagaimana kategori makanannya, tingkatan-tingkatannya seperti apa? Tingkatan untuk makanan untuk pasien itu ada makanan cair, ada makanan lunak, sama makanan biasa. Kalau makanan cair itu tergantung nanti biasanya setelah operasi dikasih makanan cair dulu. Terus bertahap ke makanan sari, baru makanan lunak ke makanan biasa. Susi Susanti yang sudah mengabdi selama lebih kurang 24 tahun yang lalu dan sekarang menjabat sebagai Kepala Instalasi menyebut banyak cerita dan perkembangan di bagian instalasi gizi. Dahulu di Rumah Sakit M. Jamil, ruangan instalasi masih banyak menggunakan peralatan secara manual, seperti parut kelapa, giling cabai dan masak nasi serta masak sayur. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini peralatan yang digunakan sudah modern. Bahkan untuk instalasi gizi terus berbenah, tidak hanya fasilitas bahkan juga pelayanan yang diberikan kepada pasien. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Susi Susanti selaku Kepala Instalasi Gizi. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam. Sehat hari ini ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bu, kita tadi sudah melihat-lihat bagaimana aktivitas dari petugas ahli gizi di Rumah Sakit M. Jamil, bagaimana petugas-petugas mempersiapkan makanan untuk para pasien yang ada di Rumah Sakit M. Jamil. Boleh kita jelaskan ini Bu mengenai instalasi gizinya dulu? Ya, kalau instalasi gizi merupakan salah satu instalasi yang memberikan pelayanan penunjang ya kalau di ini, dimana kalau sekarang ini kita di bawah berada di bawah Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan. Kemudian di instalasi gizi sendiri kita memang fokusnya adalah untuk melayani pasien, makanan pasien, dimana kita secara ketenagaan kita di sini itu ada 3 macam, ada tenaga ada ahli gizi atau dietitian. Itu yang akan memberikan edukasi kepada pasien, kemudian ada pramusaji yang melaksanakan memberikan makanan kepada pasien. Mengeksekusi makanannya ya. Berarti mengantarkan makanan kepada pasien. Kemudian ada tenaga pengolah. Pengolah ini mereka tamatan D3 Boga, rata-rata semua D3 Boga yang ada di sini. Dan itu mereka mengolah yang akan mengolah makanan. Jadi kalau sehari-hari kita di ahli gizi juga ada di instalasi yang bertugas di ruang rawat inap dan ada yang di instalasi gizi sendiri. Karena kalau di instalasi gizi juga sebagai pengawasan terhadap makanan yang akan disajikan kepada pasien. Nah, seperti itu. Kemudian jumlah ketenagaan kita sendiri saat ini ada sekitar 130 orang. 130 orang. Itu sudah 3 bagiannya. 3 bagiannya. Jumlah keseluruhan tenaga. Ya, lebih kurang tuh ahli gizi kita ada 30, pengolahnya ada 45 dan pramusaji 55. Nah, kalau untuk pola kerjanya sendiri nih Bu ya, tentu karena kita ada 3 bagian tadi ya, boleh dijelaskan ini bentuk pola kerjanya seperti apa petugas-petugas? Ya, kalau pola kerjanya sebagai kalau ahli gizi kita di sini ada yang bertugas kita 5 hari kerja, jadi mereka 5 hari kerja, ada yang ke pasien, ada yang di instalasi gizi sendiri. Pasien kalau di sini mengawasi ya kegiatan pengolahan, kalau di ruangan itu memberikan edukasi kepada pasien. Bagaimana makanan agar dimakan oleh pasien, kemudian melakukan asuhan gizi juga kepada pasien ya. Jadi bagaimana pasien dengan tim ya dokter, perawat. Nah, kemudian kalau yang tenaga pengolah itu yang D3 mereka kalau di sini juga ahli gizinya ada yang berdinas juga pada saat hari libur ya, hari Sabtu. Karena tujuannya adalah untuk pengawasan di sini instalasi gizi sendiri. Nah, kalau untuk bagaimana menjaga keamanan dan juga kualitas makanan kita untuk pasien ini gimana nih Bu? Ya, jadi kalau untuk menjaga kualitas keamanan makanannya, jadi kita dari perencanaan bahan makanan kita sudah mengangkat atau sudah memposisikan bahwa makanan yang kita sajikan itu aman dan aman untuk pasien. Jadi di sini kita ada spesifikasi bahan makanannya yang khusus ya. Kalau saat ini seperti contohnya kalau ayam memang kita minta yang filet agar takutnya kan pasien nanti ketulangan ya. Kalau ada ikan juga filet. Nah, itu yang kita menjaga keamanan makanannya. Kemudian bahan-bahan yang kita minta juga yang kualitasnya yang terbaik. Nah, jadi kita sudah mempersyaratkan dalam bentuk bahan makanan. Sudah ada standar khususnya ya? Standarnya. Karena
ini kan untuk bahan makanan diserahkan ke penyedia ya, dilelangkan biasanya kalau untuk bahan makanan. Jadi persyaratannya sudah kita masukkan Sudah sesuai semuanya dengan ya, standar SOP dikemas yang ya, sakit, dikemas pokoknya dikemas dengan rapi, bagaimana bahan makanan itu aman untuk pasien. Kemudian kalau dalam pengolahan itu kan kita ada pengawasan ya, ada ahli gizi yang mengawasi di bagian di sana. Kemudian kita juga mencicipi dulu sebelum diberikan kepada pasien ya. Jadi kita rasakan, kemudian kita lihat apakah bahan makanannya itu makanan yang akan diserahkan ke pasien itu sesuai dengan menu kita, sesuai dengan standar keamanannya, seperti itu. Itu kilas cerita tentang petugas ahli gizinya tersendiri ya, itu instalasi gizinya. Ini kalau boleh tahu nih, Bu Susi sudah berapa lama ini menjadi bertugas di instalasi gizi ini, Bu? Saya bertugas dari tahun 1998, mungkin lebih kurang udah 20 tahunan ya. 20 tahun. Ya, jadi dahulu memang sebagai ahli gizi, kemudian sempat juga merangkap dengan bagian pengadaan bahan makanan, pengadaan rumah sakit, pengadaan barang rumah sakit. Kemudian pada tahun 2015 ini kan menjadi keinstalasi gizi dan sampai sekarang Masya Allah. masih Lebih kurang sudah berapa tahun menjadi kepala? Kurang udah 7 tahun 7 tahun ya, Masya Allah. Tentu ada ya pemirsa ya, suka duka dari seorang petugas ahli gizi, mulai dari mempersiapkan makanannya. Ini boleh berbagi cerita kita nih Bu, untuk pemirsa di rumah, suka dukanya. Kita mulai dari sukanya dulu nih. Kalau sukanya gimana ya, kita sesuai dengan bidang tugas kita, bekerja dengan hati yang ikhlas, jadi kita senang dalam bekerja. Dan kalau pasien dapat menghabiskan makanan ini tentu kita puas ya, bisa bahwa makanan kita dapat diterima oleh pasien. Kalau dukanya ya kadang memang tidak semua orang menganggap memang ada makanan gizi, image yang makanan gizi tidak enak. Nah, itu yang harus kita harus coba, harus ubah. Ya.